Assalamualaikum. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, di video materi pertama ini, seperti yang sudah kakak sebutkan ya sebelumnya, di video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai pemanasan global. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak ingin bertanya terlebih dahulu nih. Pernahkah kalian merasa teriknya matahari membuat sekitar kalian panas? Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena adanya radiasi matahari dan gas yang berada di atmosfer. Nah, kedua komponen inilah yang akan semakin meningkat apabila dapat pemicu pemanasan global. Nah, lalu apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, daratan bumi, dan lautan secara bertahap. Nah, pemanasan global ini menyebabkan perubahan iklim bumi secara permanen. Tahukah kamu bahwa di Indonesia mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau? Musim kemarau berlangsung pada bulan Mei sampai bulan September, sedangkan musim hujan berada di bulan Oktober sampai bulan April. Nah, tapi sekarang kan bulan Juli. Kenapa sering hujan ya? Harusnya di bulan Juli itu berlangsung musim kemarau. Nah, hal ini menjelaskan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan perubahan iklim bumi secara permanen. Begitu. Tidak hanya di Indonesia saja ya perubahan iklim ini, tapi di seluruh negara juga seperti itu gitu. Lalu, apa sajakah penyebab terjadinya pemanasan global? Nah, menurut IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 ya, disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca yang disingkat dengan GRK akibat aktivitas manusia dari efek rumah kaca yang disingkat dengan ERK. Lalu, apa itu efek rumah kaca? Apakah efek rumah kaca bermanfaat bagi bumi? Lalu, apa saja sih gas rumah kaca? Jadi, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas rumah kaca di atmosfer memerangkap panas dari bumi. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Contohnya yang warna kuning ini, gas-gas rumah kaca dapat masuk ke atmosfer. Kemudian yang warna orange ini dapat kita lihat bahwa gas rumah kaca dari atmosfer bisa nih keluar dari atmosfer. Tapi bisa dilihat lagi nih, ada yang terbelokkan. Nah, ini menunjukkan bahwa gas rumah kaca ada yang terperangkap di atmosfer bumi sehingga tidak keluar gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global begitu. Lalu, apakah ERK itu bermanfaat bagi bumi? Jadi, karena ERK adalah proses pemanasan alami, jadi ERK ini sangat dibutuhkan bumi, tempat tinggal manusia. Karena jika tidak ada ERK atau efek rumah kaca, maka bumi akan menjadi sangat dingin, seperti planet Mars. Dan sebenarnya ERK ini membuat iklim bumi layak huni, begitu. Namun, apabila gas-gas rumah kaca atau GRK tersebut terlalu berlebihan di atmosfer karena terperangkap itu ya, jadi
maka akan menyebabkan pemanasan global yang tidak baik. Yang tentunya makhluk hidup yang tinggal di bumi juga akan terkena dampaknya. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama ada pencemaran dari CO2. Nah, bisa dilihat ya, pencemaran CO2 ini bisa disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, memasak menggunakan gas LPG atau memasak menggunakan kayu. Yang ketiga ada menggunakan bensin untuk kendaraan motor atau mobil. Yang keempat, menggunakan alat mekanis pertanian seperti mesin bajak tanah dan penyedot air. Nah, yang kedua ada pencemaran metana. Jadi, pembentukan gas metana ini berasal dari yang pertama, hasil peruraian atau dekomposisi alami zat-zat organik. Nah, yaitu yang kedua, sisa tumbuhan atau lahan pertanian. Yang ketiga, dari kotoran hewan. Yang keempat, dari dasar laut Arktik. Nah, jadi dari semua komponen ini, dari 4 ini, mengandung zat metana. Sehingga kalau sisa tumbuhan seperti dari hasil pertanian, atau kotoran hewan, atau dari dasar laut Arktik ini semakin banyak, akan mencemarkan udara, akan ada terjadi pencemaran metana juga. Jadi gas-gas metananya terlalu banyak begitu sehingga menyebabkan pemanasan global. Nah, yang ketiga ada deforestasi atau penebangan liar dan pengundulan hutan. Jadi, hutan itu kan memiliki banyak tanaman ya, banyak pohon-pohon kan di hutan. Nah, tanaman ini memiliki fungsi untuk menyerap gas CO2 dan menghasilkan gas O2. Nah, jika deforestasi dan pengundulan hutan ini terus dilakukan, maka gas CO2-nya di atmosfer akan semakin banyak dan pada akhirnya menyebabkan pemanasan global. Jadi, kalau misalnya nih ada banyak pohon. Kalau banyak pohon kan berarti semakin banyak si pohon ini menyerap gas CO2. Tapi kalau misalnya pohon ditebang atau dibakar, berarti kan pohonnya hilang. Maksudnya semakin sedikit. Jadi kalau misalnya pohonnya semakin sedikit, berarti yang menyerap gas CO2 di udara juga semakin sedikit kan? Sehingga gas CO2 semakin meningkat begitu sehingga menyebabkan pemanasan global. Nah, yang keempat ada industri pendinginan atau freon. Jadi, pemakaian lemari es untuk pendinginkan atau mengawetkan makanan dan minuman seperti sayur, buah, dan lain-lain itu dapat dapat menghasilkan gas rumah kaca. Nah, kemudian yang kedua ada pemakaian pendingin udara seperti AC. Nah, pemakaian alat pendingin ini menggunakan gas rumah kaca atau GRK seperti hidrofluorokarbon atau disebut dengan HFC, perfluorokarbon atau PFC. Ya, terus ada klorofluorokarbon atau CFC dan sulfur heksafluorida atau SF6. Begitu. Jadi, kalau misalnya nih, kalian kalau mau buka kulkas, berarti jangan lama-lama. Terus, kalau misalnya AC nih, nggak dipakai. Misalnya kalian mau keluar nih, tapi AC-nya tetap nyala. Jangan ya. Jadi, kalau misalnya mau keluar ruangan, harus dimatiin dulu AC-nya. Begitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pemanasan global, efek rumah kaca, penyebab dari efek rumah kaca itu apa. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan langsung ke kakak ya.
Atau bisa banget kalian menonton video ini terus-menerus, begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan kakak mengenai pemanasan global dan efek rumah kaca dan penyebab dari pemanasan global itu. Nah, pada materi kedua, kita akan membahas mengenai dampak dari pemanasan global dan upaya cara menanggulangi pemanasan global itu. Tonton video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.